fakta bersaksi. Saya pengalaman, ya. Bulan Januari saya di Surabaya, lalu waktu bilang mau opname, hari Jumat tanggal 11 Januari, petugas dokter bilang, coba tekan petugas. Saya ke petugas bilang, ya Bapak besok masuk opname, tetapi hari ini panjar dulu 35 juta. Besok opname, hari ini panjar 35 juta. Padahalnya saya sudah berobat rawat jalan selama 1 minggu juga sudah banyak uang. Akhirnya dengan ibu, mama diskusi dengan anak saya. Mama telepon ke Jogja, minta di rumah sakit Panterapi, kira-kira lebih murah. Di Jogja ada 12 juta. Di sini panjar 35 juta. Artinya ponan saya namanya Alex Woga di sana. Bagaimana Om? Saya bilang tidak. Saya pikir dulu. Lalu saya telepon Pak Ketua. Ini saya telepon. Saya harus butuh 35 juta. Besok Pak Ketua bilang, ya kami kirim segera 35 juta dari saya. Jadi ini contoh-contoh konkret, fakta bersaksi. Lalu yang kedua, dari medsos, Mama Margareta Kewa, pintu air cabang Larang Tuka. Kita kalau dengar itu terharu. Lo nimpo pintu air, mea dia telu sarjana, ya. Karena pintu air, saya punya anak 3 orang sudah sarjana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini fakta berkata. Puji syukur padamu Tuhan Bapa yang Maha Agung, dengan perantaraan Kristus Sang Juru Selamat Putra-Mu yang tunggal yang menyelamatkan, dengan terang kasih Roh Kudus, dampingan Bunda Maria yang selalu menolong, dukungan seluruh laskar surgawi, maka rat pintu air yang ke-9 dapat terlaksana hari ini. Kuatnya diri bila kita selalu berdoa, damainya hati bila kita selalu bersabar, indahnya hidup bila kita selalu bersyukur. Tatkala sukses kita bersyukur, tatkala gagal pun kita bersyukur. Kesenangan dan kekayaan sejati hanya ada pada rasa bersyukur itu. Semoga RAT ke-28 ini bersama kita berjalan, bersama kita merambah, bersama kita berbuah, bersama kita menuai. Berilah yang terbaik dan penuh cinta kasih, niscaya Anda akan menerima upahnya. Upah itu diberi oleh Allah sendiri. Lakukanlah dengan penuh keikhlasan, maka cinta sejati akan kita dapatkan. Apabila menabur dengan cinta, kita akan menuai cinta kasih tuai. Sekarang fakta bersaksi. Di Bandara Wayoti, tanggal 29 April, Rabu, saya berangkat ke Surabaya. Waktu itu saya mau ke Colorado. Di Bandara Wayoti pagi setelah check-in, ada yang ikut saya waktu masuk ke ruang tunggu. Menghampiri saya dan bertanya, "Bapak orang apa? Dari mana Bapak?" Karena Bapak pakai baju kaos pintu air. "Bapak anggota Kopi Pintu Air kok?" Saya tanya balik dia, "Bapak ini dari mana?" Dia jawab, "Saya orang Paga, guru di SMP Wolobio, tapi sudah pensiun. Saya juga anggota Pintu Air cabang Paga." Dia tanya, "Bapak Pintu Air cabang mana?" Saya bilang, "Saya cabang Pulang Agung." Gimana Pak Kadis?
Saya bilang, saya cabang Kluang Agot. Lalu saya tanya, Bapak nama siapa? Saya nama Reno Franciscus. Anggota sudah lama di cabang Paga. Ada pinjaman 20 juta. Tapi saya malas angsur karena ketua kami itu bodoh. Urus CU tidak betul. Saya pasif, tidak angsur. Sekarang saya ke Jakarta untuk tenangkan diri. Sampai di Denpasar kami masih bersama dan bertemu. Lalu saya nasihatkan, Bapak, karena Bapak guru sehingga sebaiknya angsur supaya memberi contoh yang baik. Ini pengalaman, saya catat semua. Yang kedua, antara Obermas dan pintu air. 6 Oktober 2015 jam 9.30 malam. Ada 2 orang anggota CU saling meluapkan pengalamannya di CU. Itu Regar, sopir oto Seminari Tinggi Letero, anggota Obermas. Nong Diogo, karyawan Siwar Klabayara, anggota pintu air. Itu. Ini itu kan. Aku anggota Obermas, pernah datang pinjam di Obermas. Petugas bilang harus ada penjamin PNS. Saya bilang surat dari ekonom Letero kamu tidak percaya kok. Tetap saja harus ada penjamin. Ya tahu le atide le sentrum. Atide mogam bawa Obermas, tetapi rehi lo nimboy atide lai anggota Obermas. Tahu hal dari bang reta ABT. Lalu ABT lore la Obermas lalu dilayani. Jadi dia bilang pinjaman saya dapat tetapi terlalu berbelit-belit. Ini kata itu. Kok aku tetap anggota? Sudah berapa kali pinjam? Sekarang Diogo. Saya pengalaman buruk. Itu. Awe deru. Tiap kali kau mau pinjam, ini besok. Bayar mai wada. Aku mai pinjam di betul besok. Aku betul. Ala lewang juta terlalu. Lalu masuk ke pintu air. Pintu air mantap. Aku perlu enak aku orang toma. Enak benar. Mulai ganu untuk pendidikan sangat cepat dilayani. Pokoknya pintu air mantap. Lagi-lagi kalau ada kedukaan di keluarga, pintu air datang dengan truk, kursi-kursi, pare, wawi, tua, uang luka. Itu. Dan baik, pindah pintu air baik kok. Dia tahu bukot. Saya catat semua. Lama-lama betah. Aku tetapi Obermas. Sehingga sekarang ini saya beri nasihat kepada kita semua, terutama kepada pengurus pengawas semuanya. Dewasa ini Kopdit pada fase unjuk gigi dengan membangun kantor-kantor yang berandat, ya, yang bermerek. Seharusnya setelah itu memperkuat aspek partisipasi, karena partisipasi merupakan aset yang paling berharga di dalam operasi. Hal ini disampaikan oleh Profesor Kurimoto, seorang cendekiawan koperasi dari Jepang, pada saat memberi materi pada training di Kopdit Kelingkumang di Sekadau, Kalimantan Barat. Profesor Kurimoto mengatakan, partisipasi menjadi pintu masuk atau semacam secret of business of koperasi. Beliau menambahkan bahwa para pihak, pengurus, pengawas, dan staf manajemen dan anggota akan berpartisipasi memajukan koperasi dengan syarat tata kelola yang bagus. Ini yang diingatkan, tata kelola yang bagus. Ada 3 elemen tata kelola. Yang pertama, representasi. Ini berkaitan dengan RAT seperti hari ini. Yang kedua, expertise atau keterampilan profesional, ini terutama kepurus dan manajemen. Dan yang ketiga, listening members voice, suara anggota harus diakomodasi, suara anggota
harus diakomodasi. Kenapa? Anggotalah yang membuat semuanya menjadi nyata. Jadi jangan abaikan anggota. Karena anggota maka kita ada di sini. Karena anggota maka gedung ini. Itu semua karena anggota. Oleh karena itu, Pater Karel Albert, perintis kredit union Indonesia, juga pernah mengatakan begini, karena berpesan, kita tidak usah khawatir tentang masa depan koperasi kredit, asal kita senantiasa usahakan koperasi kredit tetap menjadi milik anggota, tetap memberi pelayanan yang bermutu dan berdasarkan kebutuhan anggota, serta terus memberi pendidikan anggota sehingga bangga dalam menjalankan dan memberhasilkan koperasi kredit. Bagi pengurus, harus siap mendengarkan komplain atau keberatan-keberatan dari para anggota, selalu mau mengajak sesama pengurus agar sadar dari diri mereka sebagai pelayan. Jadi pengurus sebagai pelayan. Tahun lalu, tanggal 30 Mei 2023, di depan kantor Bupati, ada sekelompok orang mau bertemu saya dari Wolet dan dari Wawat. Mau aneh. Obor masa saya besar kok kecil. Auto besar, lo ini apa? Kenapa? Saya besar kami dapat uang transport sedikit sekali. Ini keluhan anggota. Saya besar, kenapa kami dapat uang transport kecil sekali? Lalu kita wajar. Setelah itu saya panggil Pak Yanto, manajer Obermas, datang di ruangan saya. Ini keluhan anggota. Nah, ternyata tahun ini dia sudah naikkan. Karena itu mendengarkan keluhan anggota. Ya. Jadi ini Anda semua sebagai manajemen dengar keluhan anggota, catat, lapor kepada pengurus, dan apabila Anda bisa selesaikan di tempat, selesaikan. Karena itu akan memberi kepuasan kepada anggota, member satisfaction. That's very very important. Itu sangat-sangat penting. Nah, jadi minta maaf, saya kadang-kadang dengan bahasa Inggris karena kami biasa di luar negeri seperti itu. Jadi bagaimana saya tinggal 6 tahun di Korea, di Bangkok, Thailand, ya. Jadi ya seperti itulah. Oke. Penutup. Tadi waktu yang menerima hadiah lalu ditanya oleh Nona, ya, tip-tip apa, kiat-kiat apa menjadi itu. Lalu hampir semua menjawab teamwork. Teamwork. Kalau tim itu orang tulis team, ya. Together everyone, ya, together everyone achieve more. Itu tim. Jadi bersama-sama setiap orang aktif bertambah, lebih aktif. Ya, itu namanya tim. Ya, together everyone achieve more. Nah, jadi jangan bilang tim tapi kita tahu artinya. Ini saya jelaskan. Ya, jadi itu teamwork. Jadi dengan tim semua masing-masing bertambah semangat. Lalu terjadilah hadiah itu. Kekuatan dari dalam diri. Telur yang dipecahkan dari luar, maka hidup anak ayam akan berakhir. Bila dipecah dari kekuatan dalam, maka disitulah kehidupan akan dimulai. Dan manusia harus memunculkan kekuatan dari dalam dirinya. Penting itu. Telur yang belum menetas itu di Filipina dibilang balot. Jadi yang belum menetas itu dimasak. Ya, dimasak lalu dijual di kota, di jalan. Lalu jalan teriak, balot, balot. Ya, balot ditaruh dengan garam di plastik. Ya, satu kali saya dengan Profesor Tobi Mutis, kami ada di Manila, orang teriak balot, dia bilang Pak Romanus mau makan kok. Saya bilang saya cuma coba. Nah, tapi harus dengan bir. Jadi kita buka telur ayam itu masih merah, mau menetas, tetapi sudah direbus kita makan, dan itu vitamin yang paling bagus untuk masyarakat Filipina. Itu yang mereka bilang Isa para lahak, lahak para seisa.
Ya. Sehingga saya bilang, Pak Tobi makan lebih dulu. Jadi dia buka, ya saya sudah lihat merah masih berdarah ya. Dia makan, setelah makan bir masuk. Nah, sudah. Lalu dia bilang sekarang, Romanus mulai sudah. Hei saya mau. Iya darahnya masih up. Tetapi akhirnya karena beliau waktu itu mau menerima doktornya, saya juga hadir, sehingga saya menghargai. Lalu saya juga tutup mata, buka sudah itu, tutup mata, wow, bir langsung masuk, hilang. Setelah itu besoknya saya mau beli lagi.